mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini, yaitu mengenai software development in the networking era, yaitu terdiri dari pengertian pengembangan perangkat lunak, metodologi, kegiatan pengembangan perangkat lunak, subtopik, dan selanjutnya pengembangan perangkat lunak dalam era jaringan. Sebelum saya memasuki materi pada hari ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dengan saya sendiri, Teza Julita, dengan nomor BP 19101156110016. Baiklah, kami akan menyampaikan materi hasil diskusi kami pada hari ini. Materi yang pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu A. Pengertian pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak adalah proses memahami, menentukan, merancang, memprogram, mendokumentasi, menguji, dan memperbaiki bug yang terlibat dalam membuat dan memelihara aplikasi, kerangka kerja atau komponen perangkat lunak lainnya. Pengembangan perangkat lunak adalah proses penulisan dan pemeliharaan kode sumber, tetapi dalam arti yang lebih luas, ini mencakup semua yang terlibat di antara konsepsi perangkat lunak yang diinginkan, sehingga manifestasi akhir perangkat lunak kadang-kadang dalam proses yang direncanakan dan terstruktur. Yang B yaitu metodologi. Satu metodologi adalah pengembangan sistem belum tentu cocok untuk digunakan oleh semua proyek. Setiap metodologi yang tersedia paling cocok untuk jenis proyek tertentu. Berdasarkan berbagai pertimbangan teknis, organisasi, proyek, dan tim, sebagian besar metodologi beberapa kombinasi tahapan yang pengembangan perangkat lunak berikut, yaitu ada 8. Yang pertama, menganalisis masalah. Yang kedua, riset pasar. Yang ketiga, mengumpulkan persyaratan untuk solusi bisnis yang diusulkan. Yang keempat, yaitu mengusul rencana atau desain untuk solusi berbasis perangkat lunak. Yang kelima, implementasi pengkodean dari perangkat lunak. Yang keenam, menguji perangkat lunak. Yang ketujuh, penyebaran. Yang kedelapan, memelihara dan perbaikan box. Yang C, kegiatan pengembangan perangkat lunak, yaitu kegiatan pengembangan perangkat lunak yaitu ada beberapa, ada 5. Yang pertama, identitas kebutuhan. Yang kedua, perancangan. Yang ketiga, merancang. Yang keempat, implementasi, pengujian, dan dokumentasi. Yang kelima, menetapkan dan memelihara pemeliharaan. Yang ke-D, subtopik. Subtopik yaitu ada beberapa. Yang pertama, lihat model. Model tampil adalah kerangka kerja yang menyediakan titik pandang pada sistem dan lingkungannya untuk digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Ini adalah mempresentasikan garis dan sistematik yang mendasari pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Tunisa. Di sini saya sebagai pembaca materi yang kedua setelah Teza. Dan di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Teza, yaitu tentang proses bisnis dan pemodelan data. Proses bisnis dan pemodelan data. Representatif grafis dari keadaan informasi saat ini menyediakan sarana yang sangat efektif untuk menyajikan informasi kepada pengguna dan pengembang sistem. Yang A, model bisnis menggambarkan fungsi yang terkait dengan proses bisnis yang dimodelkan dan organisasi yang melakukan fungsi ini. Dengan menggambarkan kegiatan dan arus informasi, sebuah yayasan diciptakan untuk memvisualisasikan, mendefinisikan, memahami, dan memvalidasi sifat suatu proses. Yang B, model data memberikan perincian informasi yang akan disimpan dan digunakan utama ketika produk akhir adalah
pembuatan kode perangkat lunak komputer untuk suatu aplikasi atau persiapan spesifikasi fungsional untuk membantu keputusan membuat atau membeli perangkat lunak komputer. Yang ketiga, rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer. Computer Aided Software Engineering atau CASE dalam rekayasa perangkat lunak lapangan adalah aplikasi ilmiah dari seperangkat alat dan metode perangkat lunak untuk pengembangan perangkat lunak yang menghasilkan produk perangkat lunak yang berkualitas tinggi, bebas cacat, dan dapat dipelihara. Dua ide kunci teknik sistem perangkat lunak Computer Aided atau CASE adalah A. Membantu perkembangan komputer dalam pengembangan perangkat lunak dan proses pemeliharaan perangkat lunak, dan B. Pendekatan teknik untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Alat CASE ada untuk manajemen konfigurasi, pemodelan data, transformasi model, refactoring, dan pembuatan kode sumber. Yang 4, lingkungan pengembangan terintegrasi. Lingkungan pengembangan terintegrasi atau ID juga dikenal sebagai lingkungan desain terpadu atau lingkungan debugging terintegrasi adalah aplikasi perangkat lunak sehingga menyediakan seperangkat fitur yang paling cocok dengan paradigma pemrograman bahasa. Saya Akhlafina Syafrika, nomor HP saya 1911 1156 110014. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kelima yaitu bahasa pemodelan. Bahasa pemodelan adalah bahasa buatan yang dapat digunakan untuk mengekspresikan informasi atau pengetahuan atau sistem dalam struktur yang ditentukan oleh serangkaian aturan konsisten. Contoh bahasa pemodelan grafis di belakang rekayasa perangkat lunak adalah A. Notasi pemodelan proses bisnis atau BPMN dan bentuk XML BPML adalah contoh bahasa pemodelan proses. Yang B. Express dan Express atau ISO 10303 11 adalah bahasa pemodelan daftar tujuan umum standar internasional. C. Extended Enterprise Modeling Language atau EML umumnya digunakan untuk pemodelan proses bisnis lintas lapisan. Yang D. Flowchart adalah presentasi skematik dari suatu algoritma atau proses bertahap. E. Bahasa pemodelan fundamental concepting atau konsep atau FMC untuk sistem intensif perangkat lunak. F. IDEF adalah keluarga bahasa pemodelan yang paling dikenal termasuk IDF0 untuk pemodelan fungsional, IDF1S untuk pemodelan informasi, dan IDF5 untuk pemodelan ontologi. Yang ke G. LEBUS3 adalah bahasa deskripsi desain berorientasi objek visual dalam bahasa spesifikasi formal yang cocok utama untuk pemodelan program. Berorientasi objek besar atau Java, C++, C Bagat, dan pola desain. H. Spesifikasi dan deskripsi bahasa SDL adalah bahasa spesifikasi yang ditargetkan pada spesifikasi yang jelas dan deskripsi perilaku sistem reaktif dan terdistribusi. I. Unification Modeling Language atau UML adalah bahasa pemodelan tujuan umum yang merupakan standar industri untuk menentukan sistem intensif perangkat lunak. UML 2.0 versi saat ini mendukung 13 teknik diagram yang berbeda dan memiliki dukungan alat yang luas. Yang keenam itu paradigma pemrograman. Paradigma pemrograman adalah gaya dasar pemrograman komputer yang umumnya tidak dilakukan oleh metodologi
manajemen proyek seperti emergen atau lincah. Paradigma berbeda dalam konsep dan abstraksi yang digunakan untuk mewakili unsur-unsur program seperti objek, fungsi, variabel, kendala, dan langkah-langkah dari perhitungan seperti penugasan, evaluasi, kelanjutan, aliran data. Contoh paradigma tingkat tinggi meliputi A. Pengembangan perangkat lunak berorientasi aspek, B. Pemodelan khusus domain, C. Rekayasa model driven, yang D. Metodologi pemrograman berorientasi objek. Yang pertama itu desain berorientasi objek atau Credibus atau OOD, juga dikenal sebagai analisis dan desain berorientasi objek atau OOAD. Model Bosch mencakup dengan diagram yaitu kelas, objek, transisi, keadaan, interaktif, modul, dan proses. Yang ke E yaitu rekayasa perangkat lunak berbasis pencarian. Yang F pemodelan berorientasi layanan. Yang G pemrograman terstruktur. H desain top down dan bottom up. I pemrograman top down dikembangkan pada tahun 1970 untuk meneliti IBM, Harlan Mills, dan Niklaus Wirth dalam pemrograman struktur yang dikembangkan. Yang ketujuh itu penggunaan kembali solusi. Definisi penggunaan kembali perangkat lunak adalah proses pembuatan perangkat lunak dari komponen perangkat lunak yang telah ditentukan. Ini adalah beberapa metode penggunaan kembali perangkat lunak. A. Kerangka kerja perangkat lunak adalah desain atau implementasi yang dapat digunakan kembali untuk sistem atau subsistem perangkat lunak. B. Komponen yang ada, rekayasa perangkat lunak versus komponen, dapat digunakan kembali, dirakit bersama atau membuat aplikasi yang lebih besar. Yang C. API atau antarmuka pemrograman aplikasi layanan web, menetapkan seperangkat definisi subroutine, protokol, dan alat untuk membangun perangkat lunak aplikasi yang dapat digunakan dalam pembuatan mendatang. D. Dokumentasi open source melalui perpustakaan seperti GitHub, menyediakan kode gratis bagi pengembangan perangkat lunak untuk digunakan kembali dan diimplementasikan ke dalam aplikasi atau desain baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davina Rolinda. Saya akan melanjutkan hasil presentasi kami. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengembangan perangkat lunak dari era jaringan. Nah, selama hampir 2 dekade kita menggunakan PC secara eksklusif. Model referensi PC ditentukan pada gambar berikut. PC berjalan pada perangkat keras yang didominasi oleh perusahaan Intel. Di atas perangkat keras menjalankan OS, didominasi oleh perusahaan lain. Microsoft di atas OS dijalankan aplikasi yang dapat dikembangkan menggunakan suatu bahasa program C++ atau Java dan yang lainnya seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Kita dapat mencapai pengembangan perangkat lunak independen bahasa. Namun, perhatikan bahwa kerangka kerja ini berfungsi untuk satu platform Intermicrosoft. Sebelum era Java, perkembangan perangkat lunak melibatkan banyak porting. Jika suatu aplikasi harus berjalan pada platform yang berbeda, kode sumber harus dimodifikasi pada platform baru dan kemudian dieksekusi. Java melalui platform mandiri telah memberikan perbandingan baru dalam perkembangan perangkat lunak. Misalnya menulis sekali, jalankan di mana saja. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Kompiler Java mengubah kode sumber menjadi bytecode dan bytecode adalah platform independen. Bytecode ini dapat diartikan oleh Java Virtual, Mac atau Zoom yang berjalan pada Windows, Unix, Mac, dan yang lainnya. Kami tidak perlu lagi memperkode sumber, semuanya yang diperlukan adalah memiliki Zoom untuk platform yang berbeda. Namun, perhatikan
bahwa kerangka kerja ini berfungsi untuk satu bahasa Jawa. Tarik utama Java adalah Bitcode, dapat diunduh dari jaringan dan diakses pada mesin lokal. Ini adalah perubahan paradigma penting, kode bergerak di jaringannya. Namun, ketika kode bergerak dari jaringan ke mesin, kita perlu memastikan bahwa tidak ada pelanggaran keamanan kode. Tidak boleh merusak pada mesin lokal. Verifier Bitcode akan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran keamanan, dan interpreter Bitcode yang dapat berjalan di browser akan menginterpretasikan Bitcode. Alih-alih penerjemahan Bitcode yang lambat, compiler just-in-time atau JIT dapat digunakan. Kerangka kerja ini ditambahkan dengan fitur berorientasi objek Java telah membawa perubahan revolusioner dalam pengembangan perangkat lunak. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil materi pada hari ini yang disampaikan oleh teman-teman saya. Perkembangan perangkat lunak adalah proses penulisan dan pemeliharaan kode sumber, tetapi dalam arti yang lebih luas. Ini mencakup semua yang terlibat antara konsepsi perangkat lunak yang diinginkan sehingga manifestasi akhir perangkat lunak, kadang-kadang dalam proses yang direncanakan dan terstruktur. Oleh karena itu, perkembangan perangkat lunak dapat mencakup penelitian dan perkembangan baru, pembuatan prototipe, modifikasi, penggunaan kembali, rekayasa ulang, pemeliharaan atau kegiatan lain ataupun yang menghasilkan produk perangkat lunak. Perangkat lunak yang dapat dikembangkan untuk berbagai tugas. 3 yang paling umum adalah untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari klien atau bisnis tertentu, khusus dengan perangkat lunak khusus. Untuk memenuhi kebutuhan yang didasarkan dari beberapa pengguna potensial. Kasus dengan komersial dan perangkat lunak oversaucer atau untuk penggunaan pribadi. Misalnya, seorang ilmuwan dapat menuliskan perangkat lunak untuk mengotominalisasikan tugas biasa. Perkembangan perangkat lunak tertanam, yaitu perkembangan perangkat lunak tertanam seperti yang digunakan untuk mengendalikan produk konsumen. Membutuhkan proses pengembangan yang digunakan untuk diintegrasikan dengan perkembangan produk fisik yang dikendalikan. Perangkat lunak sistem mendasarkan aplikasi proses pemrograman itu sendiri dan sering dikembang secara terpisah. Sekian dari materi pembahasan diskusi pada hari ini. Kalau ada kata yang salah atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.